Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya perkuliahan kita. Di perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan ya momen inersia pada penampang yang tersusun. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan menentukan berapakah nilai momen inersia maksimum dan minimum. Karena sebelumnya kan yang sudah kita hitung ya momen inersia saja, tapi kita tidak tahu apakah itu maksimum, apakah itu minimum ya. Karena nanti kaitannya dengan perencanaan struktur ya, terutama dalam hal peletakan ya, positioningnya suatu struktur gitu ya. Dalam menempatkan satu struktur itu dipengaruhi salah satunya adalah nilai momen inersianya. Nah, di perkuliahan sebelumnya momen inersia itu bermacam-macam. Momen inersia itu hasilnya kalau Anda lihat ya selalu positif ya. IX dan IY itu selalu nilainya lebih dari 0 atau bernilai positif. Sedangkan kalau inersia produk yang IXY itu nilainya kadang positif, bisa juga negatif, bisa juga sama dengan 0. Makanya seperti ini ya. Nah, saat kita menghitung tegangan itu yang sudah pernah kita pelajari juga ya sebelum momen inersia tersusun ya, yang Anda harus menggambarkan tegangannya, yang mana rumusnya tegangan adalah M kali Y per IX itu ya. Nah, pada perhitungan tegangan untuk sebuah batang ya, akibat momen lentur, nah persoalan penting yang harus kita ketahui adalah menentukan apakah momen inersia IX atau IY yang sudah kita hitung tadi itu inersia maksimum atau inersia minimum. Jadi kita harus tahu itu sudah maksimum atau minimum ya. Jadi kita harus tahu dua-duanya mana yang maksimum, mana yang minimum. Kenapa kita mesti tahu ya inersia yang maksimumnya itu berapa gitu ya? Karena jika kita mengetahui nilai dari momen inersia maksimum, maka posisi balok dalam menahan momen lentur akan diketahui dengan jelas dan benar. Kenapa? Karena di sini ada suatu pendekatan umum yang harus kita lakukan terhadap posisi balok. Jadi kita menentukan posisi balok itu juga tidak boleh sembarangan ya. Tetapi ada sebuah pendekatan umum di mana berdasarkan dari nilai momen inersianya. Kenapa perlu melakukan ini? Tujuannya adalah agar kemampuan menahan momen lentur sebesar mungkin atau tegangan yang timbul seminimum mungkin. Jadi kalau Anda lihat balok, kenapa ya posisinya kok seperti itu? Jadi nggak asal, saya pengen posisi ini kelihatan lebih bagus gitu misalkan ya. Atau misalkan lebih mudah, tidak. Tetapi kita mencari posisi seoptimal mungkin, tujuannya adalah supaya kemampuan dalam menahan tegangan itu bisa optimum, sehingga tegangan yang timbul pun akan minimum. Ya, jadi meletakkan suatu balok posisinya seperti apa, salah satunya balok ya maksudnya, itu tidak boleh sembarangan, tetapi harus dilakukan pendekatan, dicek dulu inersianya, supaya dihasilkan suatu posisi yang bisa menahan tegangan gitu ya, seoptimal mungkin, dan tegangan yang timbul pun seminimal mungkin, seperti itu ya. Jadi perlunya kita tahu momen inersia maksimum maupun minimum. Nah, persoalan lain yang sering kita jumpai pada suatu analisa struktur itu adalah selain menahan tegangan tadi ya, yaitu kemampuan suatu batang dalam menahan gaya normal tekan. Gaya normal tekan ya. Kenapa? Karena akibat dari gaya normal tekan ini, maka timbul tegangan termal ya kan. Gaya normal tekan menyebabkan timbul tegangan normal tekan yang mana kita asumsikan merata ke seluruh penampang.
Dimana kalau tegangan itu tegangan normal atau gaya normal itu makin besar, maka batang itu pun akan mengalami tekuk atau mengalami peristiwa tekuk tadi atau menekuk, yang mana sudah pernah kita bahas ya. Kalau tekan itu kan dia akan tertekan, berarti akan menekuk gitu ya. Yang mana pada perkuliahan kita mungkin tidak kita akan bahas ya. Tetapi ini gambaran saja ya, bahwasannya pada penganalisaan struktur, hal yang perlu kita perhatikan adalah terkait gaya normal tekan gitu ya. Karena akan mempengaruhi satu struktur, terutama adalah adanya peristiwa tekuk atau penekukan. Contohnya seperti ini. Anda bisa lihat gitu ya. Ini adalah suatu balok. Balok ini saya letakkan seperti ini. Berarti dia berdiri lah, kita anggap berdiri ya. Posisi di mana sumbu X itu lebih pendek daripada sumbu Y. Nah, kalau posisi seperti ini baloknya, maka dia arah tekuknya itu akibat dari beban B gitu ya, akan menyebabkan momen inersia IX itu lebih besar dibandingkan dengan inersia akibat Y. Ya. Dan karena posisi seperti ini, seandainya terjadi tekuk, maka balok ini akan menekuk terhadap sumbu Y yang berdiri, ya. Nah, kalau misalkan baloknya saya tidurin, kebayang ya, berarti yang panjang itu yang X, Y-nya pendek ya. Maka kalau ada suatu beban P, balok ini akan menekuknya terhadap sumbu X. Terus kalau yang ini berarti akibat ini, kalau tadi IX yang lebih besar, kalau yang ditidurkan ini, maka IY-nya lebih besar daripada IX. Ya, IY lebih besar daripada IX-nya. Ya. IY lebih besar daripada IX, dan balok ini akan menekuk terhadap sumbu X. Sebentar ya. Oke, tadi ya berarti kalau misalkan baloknya tadi ditidurkan gitu ya, maka nilai IY lebih besar dan balok ini akan mengalami tekuk terhadap sumbu X. Kalau yang atas tadi tekuk terhadap sumbu Y, kalau ini terhadap sumbu X. Jadi kan bisa dibayangkan gitu ya, bahwasannya penempatan balok, memposisikan balok seperti apa itu adalah akan mempengaruhi nilai momennya, kemudian kondisi tekuknya bagaimana, seperti itu. Jadi bisa dibayangkan ya. Makanya sering kita itu kalau orang sipil itu berbeda atau berseberangan ya pendapat dengan orang arsitek ya. Kalau arsitek kan mungkin lebih melihat secara fisiknya, estetikanya gitu ya. Tapi kalau sipil ya lebih ke kekuatan gitu ya, dalam penempatan suatu struktur. Nah, untuk perhitungan tegangan, persoalan yang juga perlu kita ketahui adalah kita harus menentukan sumbu-sumbu yang memberikan momen inersia minimum dan maksimum. Jadi pada sumbu berapakah gitu ya, inersia itu mengalami maksimum maupun minimum. Nah, bagaimana caranya kita menentukan momen inersia maksimum dan minimum, maka akan kita bahas di perkuliahan kita hari ini. Untuk meletakkan tadi kan disampaikan ya bahwasannya untuk mengetahui nilai maksimum atau minimumnya inersianya, maka kita harus tahu letak sumbunya gitu ya.
Nah, untuk menentukan letak sumbu yang menyebabkan atau memberikan momen inersia maksimum atau minimum, maka kita perlu ya membutuhkan suatu sumbu lain yang dilambangkan dengan lambang theta gitu ya, sudut ini, di mana sumbu lain ini kan diputar ya ceritanya, itu sebagai acuannya adalah terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau digambarkan tuh seperti ini. Ini kan awalnya sumbu utamanya itu kan ini ya, yang warna hitam ini. X, ini ya, aduh maaf, pendek. Y, ini utamanya. Awalnya ini, di mana awalnya dia memiliki sumbu beratnya adalah ini. Kita perhatikan ini. Yang ini ya, kita anggap sebagai penampangnya. Sumbu beratnya awalnya adalah ini X. Sumbu berat awalnya adalah Y. Ini sumbu awalnya. Nah, setelah kita tulis tadi, maka penampang yang memiliki sumbu berat X dan Y ini inersianya adalah IX, IY, dan IXY. Kemudian kita putar sebesar theta derajat, berarti kan ini ya, sebesar theta derajat. Saya hapus dulu yang sebelumnya ya. Biar kelihatan. Nah, awalnya kan di sini. Nih. Kan ini. Ya. Kemudian kita putar. Putarnya sebesar ini. Oke, sebentar. Maka sumbu X-nya kan ini, kemudian kita putar sebesar theta tadi, ya. Maka yang awalnya posisinya kan di sini, horizontal ini awalnya, maka dia jadinya posisinya miring ini. Nah, yang sumbu Y-nya juga ikut miring gini. Nah, ya. Karena sudah diputar sebesar theta tadi, maka sumbunya berubah menjadi X1 dan Y1. Nah, setelah kita tahu X1 dan Y1, maka inersianya pun berubah menjadi IX1, IY1, dan inersia produknya adalah IX1Y1. Ya. Dimana mencari X1, ya inersia mah sebenarnya rumusnya sama ya. Sebab 12 B pangkat 3 gitu ya. Tapi kalau dalam ini, karena sekarang kita mencarinya berdasarkan data sebelumnya, maka IX1 bisa juga ditulis menjadi integral dari Y1 kuadrat dA, Y1 integral X1 dA, XI Y1 integral X1 Y1 dA. Cuma nanti kita tidak akan bahas ya di rumus matematikanya, tapi kita langsung ke contoh soal saja. Nah, untuk menghitung IX1, Y1, dan IX1, Y1 atau inersia produk, maka kita harus tahu juga nilai X1 dan Y1. Artinya apa? Sumbu berat yang baru setelah mengalami tadi pergeseran. Awalnya kan sumbu beratnya yang hitam ini ya, X gitu ya. Y, sekarang jadi yang baru. Y1-nya ini. Nah, ini 1.
seperti itu. Jadi berubah ya, X1, Y1 di sini. Nah, mungkin saya tidak akan menerangkan ya, X cosnya sin cos ini panjang, ini trigonometri. Cuma intinya X1 itu merupakan hasil dari X. X adalah sumber apa namanya itu? Bukan ini. Sumbu beratnya, X itu sumbu beratnya penampang ini sebelum diputar. Jadi X cos theta ditambah Y sin theta. Nilai Y sebelum ini. Y1 juga sama, berarti dia mengalami perubahan. Kalau saya terangkan agak panjang ya, sekali lagi langsung saja yang ini ya rumusnya. Nah yang ini. Oke, bisa dipahami. Satunya ini ya, silakan di ini. Nah ini kemudian kita masukkan ke integral persamaannya, saya substitusikan. Maka nanti endingnya adalah kita akan menemukan untuk mencari IX1 dari data IX dan IY rumus dan theta, rumusnya adalah ini. Jadi kita nggak usah hitung-hitung panjang ya, langsung saja masukkan ke rumus yang ini. Nah, IX1. IY1 juga sama, nanti langsung ambil rumus yang ini. Oke, tadi I1 IX1 ya. Terus IX1 Y1. Nah, langsung aja pakai rumusnya gini. Oke. Ini X1 Y1. Oke. Jadi seperti itu ya. Langsung aja kita rumuskan. Jadi kalau kita kumpulkan rumus-rumus tadi, ada IX1 ini ada duanya ya, maaf ya ketutup ya. Nah, dari ketiga rumus ini menunjukkan bahwasanya harga momen inersia itu akan berubah ya, dengan catatan sudut kecil ya, apa itu? Dia nilainya akan berubah apabila sudut tetanya berubah. Iya pasti ya. Nah, kalau IX Y ini nilainya 0 dan sudutnya juga 0, maka IX sama dengan I1, IX1 sama dengan IX dan I1 sama dengan IY. Dengan catatan ya, dengan sudutnya adalah 0. IX1 Y1 rumusnya ini nih. IXY cos theta. Seperti itu ya. Nah, dari rumus yang diberikan tadi menunjukkan bahwasannya harga momen inersia itu akan berubah ya jika sudut tadinya sumbu tadi berubah juga, ya kan. Nah, untuk gimana caranya mencari sudut tadi, ya akan memberikan nilai maksimum atau minimum dari momen inersia. Ya, ada dua-duanya juga ya. Kalau biasanya nanti kita menentukan IX1 dan IX2, IY1 gitu ya, dan IX dan inersia produk.
nanti juga kita akan mencari berapakah sudut ya atau arah yang memberikan nilai maksimum atau minimum. Jadi dibalik pun ada nanti di contoh soalnya seperti itu ya. Oke. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 tadi menunjukkan bahwa harga momen inersia itu akan berubah jika sudutnya berubah. Akan berubah jika sudutnya berubah. Nah, untuk mencari sudut tadi, ya, yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari momen inersia, maka kita Nah, untuk mencari IX1 ekstrim, maka persamaan 1 diturunkan terhadap QO. Ini kalau kita cari sudutnya ya, asalnya dari proses diferensial, ini aja langsung Anda mah. Boleh Anda pelajari, ini memang mudah sebenarnya ya. Cuma kan bukan core dari kita seperti itu. Jadi kalau misalkan biasanya sebelumnya kita mencari X dan Y, sekarang kebalikannya. Kita cari sudutnya berapa yang menyebabkan suatu struktur atau dalam sini balok itu bisa kita ketahui bagaimana posisi yang terbaiknya. Jadi tidak cuma masalah bagus ya posisinya gitu, nggak kelihatan tambalannya atau apa. Tapi kalau dicek secara baik gitu ya, sebenarnya ada seperti itu. Tadi ya berarti di sini kita itu kebalikan, kita ingin mencari sudutnya. Kalau sebelumnya mencari X, Y, sekarang kebalikan, kita mencari sudutnya berapa sih yang paling optimum. Dimana rumusnya adalah ini, endingnya oke. Diketemunya di sini. Nah, nilai tadi ya, yang sudut tadi itu diperoleh kalau kita gunakan itu menggunakan persamaan segitiga trigonometri. Sebentar ya, saya ini tulis ya, bentar. Kita lanjutkan. Nah, jadi dari tangan tadi, tangan 2 theta sama dengan min 2 IXY per IX min IV, atau bisa juga ditulis menjadi min IXY per setengah dari IX min IY. Ini mah prosesnya ya, saya terangkan. Cuma nanti ya kalau misalkan di latihan soal, langsung aja pakai rumusnya gitu ya. Cuma dijelaskan di sini ya, prosesnya seperti apa. Semua tahu bahwasanya tangan itu adalah sisi depan dibagi dengan samping, ya. Berarti depan tuh yang ini IXY per sampingnya adalah IX min IY. Cuma kan boleh juga ditulis ya duanya di ke bawah jadinya setengah kan. Min IXY yang ini IX min IY per 2. Intinya dari sini. Terus miring itu kan kalau Anda tahu trigonometri, sisi tegak ya, kemudian yang tidur dikuadratkan.
Makanya di sini adalah IX min IY per 2 kuadrat ditambah IXY kuadrat diakarkan. Itu kan bisa sisi miring. Ya. Nah, kan kita tuh mencari sudutnya nih, nilai theta. Jadi kita arkes tangan ya. Jadi 2 theta sama dengan arkes tangan. Nilai dari sudut pada sudut berapakah nilainya adalah yang ini tadi. Ya, pada sudut berapakah nilainya ini. Kalau kita pakai kalkulator nanti ketemukan nilainya berapa. Kita pakai arkes tangan, kebalikannya tangan ya. Jadi gini, sin 30 sama dengan 0,5. Artinya tetanya 30 derajat. Nah, di sini kalau kita anggap kita belum tahu tetanya, pada sin berapakah, arkes tuh gitu maksudnya ya, pada sin berapakah nilai dari sin itu adalah setengah. Oh, berarti arkes sin dari setengah, yaitu 30 derajat. Berarti pada sudut 30 derajat. Seperti itu ya maksudnya. Tadi tangan, kalau sin ya, sin itu adalah depan dibagi miring. Depan kan yang ini depan, ya kan? Dibagi yang miring ini. Kalau cos adalah samping dibagi miring. Oke, dari situ. Jadi ini ya, kira-kira apa namanya, hasilnya nantinya ya. Kalau diminta IX1 pakai ini. Sin 2 theta ini. Cari sudutnya ya. IX1 kita masukkan ya, masukkan ke sini. Kemudian cos 2 theta ini masukkan ke sini. Hasilnya menjadi ini. Yang mana endingnya nanti adalah ini. Jadi kalau kita nggak mau pakai sudut-sudut, bisa pakai rumus yang ini. Ya. Sama tapi hasilnya pasti sama yang atas ini. Cuma bedanya sini ada cos-cosnya ya. Tuh. Kalau yang ini nggak ada. Seperti itu. IY1 bagaimana? IY1 juga sama gitu ya. Bedanya kalau IY1 itu nanti di sudutnya akan berbeda. Nah, kurang lebih ini juga sama ya. Diturunkan hasilnya kan seperti ini. Nanti juga sama seperti tadi prosesnya. Min IXY per IX min IY per 2. Dari mana? Dari ini tadi dijabarkan. Kan kalau tangan itu adalah depan dibagi samping. Min 2 IXY kita bagi dua-duanya dengan 2. Bagi 2 boleh. Yang bawah bagi 2. Makanya hasilnya menjadi min IXY dan dibagi setengah IX min IY. Udah selesai ya, dari situ ya. Nanti IY1 ini endingnya dari kita memasukkan sin 2 theta ke sini, cos 2 theta ke sini, akhirnya nanti ketemunya yang bawah ini. Nah, ada bedanya dengan IX1, kita cek ya. Tentu ada bedanya. Bedanya dari sini tanda ini nih. Kalau IX1 ditambah sininya. Kalau yang IY1 dikurangi. Oke. Nah, tadi juga
kita bisa lihat ya perbedaan IX1 dan IY1. Secara rumus sama, bedanya adalah pada tanda suku akarnya. Di sini ya. Nah, berbeda kan di situ ya. Makanya sini harusnya positif negatif. Kalau I-max berarti ditambah, kalau I-min berarti dikurangin. Seperti itu. Nah, dari rumus tadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya jika nilai IX1 maksimum, maka akan memberikan nilai IY1 minimum. Sebaliknya, jika IY1 maksimum, maka nilai X1 mencapai nilai minimum. Nah, dari argumentasi tadi yang disampaikan, dari sini untuk menentukan nilai momen inersia maksimum maupun minimum ditentukan dengan rumus berikut ini. Ya. Ini X ya. Seperti itu. Nah, untuk harga maksimum maupun minimum dari kedua momen inersia tadi, kita sebut juga sebagai momen inersia utama. Ya, di mana sumbu X1 dan Y1 yang memberikan nilai momen inersia tadi maksimum, kita kenal sebagai sumbu inersia utama. Jadi, dari persamaan 5 dan 7 tadi, kalau kita jumlahkan, maka akan diperoleh nilai IX1 ditambah IY1 sama dengan IX ditambah IY. I-max ditambah I-min sama dengan IX ditambah IY. Nah, seperti itu ya. Artinya, jika IX1 maksimum, maka IY-nya yang minimum. Dan sebaliknya, jika IY1 yang maksimum, maka IY-nya yang IY1 yang maksimum, maka IX yang minimum. Terus gunakan rumus tadi. Tangan ya. Nah, maka diperoleh untuk mencari sudut kan ini. Tapi kalau misalkan nggak diinfokan sudutnya, cuma secara logika gitu ya. Ya. Maka kita bisa pakai ini. Kalau max berarti ini dijumlah. Negatifnya dihilangin. Kalau negatif, negatifnya dipakai, jumlahnya yang dihilangin. Seperti itu ya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang waktu itu ya. Hanya diketahui dari Y sama X-nya kan ketahui. IX, IY caranya gimana? Pakai rumus yang sebelumnya waktu itu. Ya. Maka IXY-nya 0. Kenapa 0? Karena dia simetris. Boleh dihitung juga, tapi pasti hasilnya 0 karena dia simetris. Nah, kita tentukan sudut tetanya. Tangan 2 theta sama dengan min 2 IXY per IX min IY. Min 2 IXY berarti min 2 0 per IX min IY. Berarti hasilnya 0. Arkes 2 theta sama dengan 0, ya sudut 0 derajat. Artinya theta sama dengan 0 per 2. Jadi Anda cari ya di sini ya, pada sudut berapa sih? Jadi kan gini, arkes tangan 2, arkes 2 theta. Maaf, 2 theta loh ya sini. Misalkan hasilnya adalah 0. Maka 2 theta sama dengan 2 theta sama dengan arkes dari 0. Pada sudut berapakah nilai dari tan itu 0? Pada sudut 0 derajat. Maka tetanya sama dengan 0 dibagi ya.
oh ternyata 0, hasilnya ya udah 0. Artinya apa? Ya nilai IX-nya adalah bisa dipastikan ini berarti yang maksimum. Karena lebih besar dibandingkan dengan IY. Oke. Maka IMAX ya udah pakai yang paling gede, yaitu IX-nya. I-nya adalah IY. Seperti itu. Contoh lagi yang ini. Ada IX-nya, IY dicari ya, ada di contoh pertemuan sebelumnya. Maka tangan 2 theta ketemunya negatif 0,345, maka 2 theta sama dengan arkes dari 0,345. Pada sudut berapa sih hasilnya segini? Negatif, maka negatif 19,009 atau sudutnya adalah negatif 9,54 derajat. Tetanya maksudnya. Maka kita tentukan dulu nilai IX1, nilai IY-nya, ya kan? Masukkan aja ke rumus ini. Nah, ketemu X1-nya adalah Rp1.336.368,764 cm. Itu X1-nya. Y-nya ini saya ganti dulu ya. Itu IY maksudnya. Mana? Oh ini. Ini maksudnya IY ya. Satu. Nah, seperti itu ya. IX ketemu IX IY-nya yang sebelumnya itu IX-nya 100.010.000, IY-nya 95.625, IX-nya 157.500. Kalau misalkan kita hitung IMAX-IMIN, IMAX-nya itu adalah 1.336.000 ya. IMIN-nya 69.000. Berarti ya sama kayak tadi ya. Ini sama ya. Ternyata beda kan sama IX sama IY ya. Jadi IMAX-nya bukan XIY lagi seperti yang soal tadi sebelumnya, tapi IMAX-nya ini. Dari perhitungan IMIN-nya adalah yang ini. Seperti itu. Nah, itu saja mungkin untuk hari ini. Silahkan nanti saya tentukan satu soal, kerjakan satu gitu ya. Cukup satu aja. Nanti saya akan
berikan tugasnya gitu ya di classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.